Emotive Behavior Therapy. Teori REBT dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kali pada tahun 1955, yang mulanya dikenal sebagai teori rasional, lalu ia mengubahnya menjadi Rational Emotive Therapy atau RET. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku, yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. REBT adalah salah satu pendekatan dalam konseling yang membantu klien untuk mengubah pandangan dan keyakinan irasional klien menjadi rasional, membantu mengubah sikap, cara berpikir, dan persepsi. Oleh karena itu, klien diharapkan mampu mengembangkan dan mencapai realisasi diri secara optimal. Yang dimaksud dengan Rational Emotive Behavior Therapy adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Selanjutnya yaitu tujuan konseling rasional emotive behavior therapy. Menurut Ellis dalam SARS 2012-339, tujuan umum rasional emotive behavior therapy adalah membantu konseling dalam meminimalisir gangguan emosi, menurunkan self-deprecating self-behavior, dan membantu konseling lebih mengaktualisasikan diri sehingga mereka bisa menuju ke kehidupan yang bahagia. Sedangkan tujuan khususnya adalah membantu konseling berpikir lebih bersih dan rasional, memiliki perasaan yang lebih layak, dan bertindak efisien dan efektif dalam mencapai tujuan hidup yang bahagia. Teknik-teknik rasional emotive behavior therapy sebagai berikut. Yang pertama, teknik-teknik kognitif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah cara berpikir klien. Yang kedua, teknik-teknik emotif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah emosi klien. Dan yang terakhir, teknik behavioristik, terutama dalam hal upaya modifikasi perilaku negatif klien dengan mengubah akar-akar keyakinannya yang tidak rasional dan tidak logis. Tahap-tahap konseling relation emotive behavioral therapy. Yang pertama yaitu tahap awal atau beginning stage. Pada tahap ini diarahkan untuk membangun keakraban dan kesepahaman yang menjadi landasan kegiatan terapi berikutnya. Sedangkan tahap kedua yaitu tahap tengah atau middle stage. Tahap kedua ini merupakan tahap yang banyak menyita waktu dan tenaga. Pada tahap ini, terapis dan klien bekerja keras mengidentifikasi masalah dan berupaya mengatasinya. Sedangkan tahap ketiga yaitu tahap terakhir, di mana pada tahap akhir dalam proses terapi adalah tahap di mana konselor akan mengakhiri sesi konseling. Kelemahan dan kelebihan konseling rasional emotif behavior terapi. Pertama, kelebihan. 1. Pendekatan ini jelas mudah dipelajari dan efektif. Kebanyakan konseling hanya mengalami sedikit kesulitan dalam mengalami prinsip ataupun terminologi rasional emotif behavior terapi. Yang kedua, pendekatan ini dapat dengan mudahnya dikombinasikan dengan teknik tingkah laku lainnya untuk membantu klien mengalami apa yang mereka pelajari lebih jauh lagi. Yang ketiga, pendekatan ini relatif singkat dan konseling dapat melanjutkan penggunaan pendekatan ini secara sewaktu-waktu. Yang keempat, pendekatan ini telah menghasilkan banyak literatur dan penelitian untuk konseling, dan konselor hanya sedikit teori lain yang dapat mengembangkan materi behavior terapi seperti ini. Yang kelima, pendekatan ini terus-menerus berevolusi selama bertahun-tahun dan teknik-tekniknya telah diperbaiki. Yang ketujuh, pendekatan ini telah dibuktikan efektif dalam merawat gangguan kesehatan mental parah seperti depresi dan kecemasan. Kekurangannya atau kelemahannya, yang pertama, pendekatan ini tidak dapat digunakan secara efektif pada individu yang mempunyai gangguan atau keterbatasan mental seperti skizofrenia dan mereka mempunyai kelainan pemikiran yang berat. Yang kedua, pendekatan ini terlalu diasosiasikan dengan penemunya Albert Ellis. Banyak individu yang mengalami kesulitan dalam memisahkan teori dari keeksistensian Ellis. Yang ketiga, pendekatan ini langsung dan berpotensi membuat konselor terlalu fanatik dan ada kemungkinan tidak merawat konseling seideal yang semestinya. Dan terakhir, pendekatan yang menekankan pada perubahan pemikiran bukanlah cara yang paling sederhana dalam membantu konseling mengubah emosinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.